Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Temanya peringatan terhadap orang yang tidak suci hatinya, peringatan terhadap orang yang tidak baik hatinya. Surah An-Nisa ayat yang ke-44 sampai 46. Awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang ada di Gaza, dimanapun yang memperjuangkan Islam, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kita nikmati belajar membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 44 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtarun. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtarun ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا
بألسنتهم وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وقعنا في الدين ليا بألسنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sadaqallahul Azim. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, sekali lagi 3 ayat ini temanya adalah peringatan terhadap orang yang tidak bersih atau tidak suci hatinya. Hubungan ayat 44 dan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang beberapa hukum syariat dengan menjanjikan pahala bagi yang mentaatinya dan mengancam dengan siksa berat yang mendurhakai Allah. Kemudian pada ayat-ayat ini diterangkan keadaan kaum Yahudi yang mendurhakai hukum agamanya, mengubah kitab-kitab yang Allah turunkan, menukar hidayah Allah dengan kesesatan. Baik, Pak Andra ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Alam taro. Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Ilal ladina. Kepada orang-orang. Utu. Yang mereka diberikan. Nasiban. Bagian minal kitabi dari kitab Taurat yashtaruna mereka membeli ad-dalalata kesesatan dengan menjual petunjuk atau iman. Jadi imannya dilepaskan, diganti dengan materi. Kurang lebih kan demikian. Yang namanya transaksional itu tidak hanya tentang barang, namun kepentingan itu juga sifatnya sesuatu yang diinginkan. Jadi apapun kalau sudah punya keinginan, itu bisa-bisa agama dijual. Itu dijual dengan untuk kepentingan duniawi. Wa yuriduna dan mereka menghendaki antadillu agar kalian tersesat as-sabila dari jalan yang benar. Baik, Mas Toto Asbabun Nuzul ayat 44 dibaca. Ayat 44-45. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rifa'ah bin Zaid bin Tabul, seorang pembesar Yahudi
yang selalu mencibir dan berkata setiap kali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, perhatikan dan dengarkanlah agar aku dapat memberikan pengertian kepadamu." Setelah itu ia menghina Islam dengan pengakuan palsunya. Tuh, maka dari itu sekarang ada fenomena triknya orang Yahudi itu adalah kadang-kadang mereka pura-pura masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam murtad lagi. Tujuannya apa? Oh, ternyata Islam itu kayak gini. Jadi kayak sekarang itu membuat gambaran opini bahwa Islam itu gak baik, terus keluar. Kalau benar-benar Islam baik, aku gak bakalan keluar. Ternyata Islam gak beres nih, aku keluar. Itu mulai dari dulu itu udah mulai dari dulu. Ini termasuk dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Bahkan mereka ngerti kitab. Ada yang lemah imannya, benar-benar beriman. Ada juga yang banyak yang nggak beriman. Ada macam-macam tendensi itu. Baik, kita buka sekarang surah An-Nisa. Surah apa? Surah An-Nisa. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayatnya adalah, ya Allah, wa min ahlil kitab illa Masya Allah, ayatnya ayat halaman 4 surah An-Nisa. Ali Imran surah Ali Imran ayat yang ke 113 halaman 64. Ayat 113. Di situ dalam surah An-Nisa tadi ayat 44 kan, alam taro ilal ladzina utu nasiba minal kitab. Apakah engkau tidak melihat orang yang diberi bagian dari kitab? Yakni konteksnya di sini adalah orang Yahudi ahli kitab. Nah, pada ayat 113 ini, Man, kamu baca, Man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Perhatikan ayat 113. Baca artinya aja langsung. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Lanjut. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Baik, ini ahli kitab itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Kalau dikalkulasi lebih banyak mana yang beriman dan yang nggak beriman? Nah, itu pada ayat yang ke-110, Mas Toto dibaca. Lukman baca dulu, Mak. Ayat 110, kuntum khairu ummatin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Stop. Jadi status orang terbaik di sisi Allah bukan orang yang status sosialnya tinggi yang banyak harta, tapi yang amar ma'ruf nahi mungkar plus beriman kepada Allah. Lanjut Mas Allah. Diulang lagi. Iya makanya. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, kebanyakan itu enggak benar, padahal tahu. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, kita kembali ke surah An-Nisa ayat yang ke-44. Baik, lanjut Pak Matra. Wallahu. Ayat yang selanjutnya. Atas langsung aja, atas sebelah kiri. Wallahu, Dan Allah a'lamu lebih mengetahui bi'a'daikum dengan musuh-musuh kalian daripada kalian. Nanti diberikan informasi nih, musuh Islam itu sebenarnya apa sih? Siapa sih? Nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasinya dalam tafsir. Dijelaskan Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian daripada kalian sendiri. Nanti Allah akan memberikan informasi kepada kalian tentang musuh kalian agar kalian menjauhi mereka. Lanjut, wakafa dan cukuplah billahi Allah waliyan sebagai pelindung bagi kalian. Wakafa billahi dan cukuplah Allah nasiron sebagai penolong. Ayat yang ke 46 ayat keempat, baca perkataan minal ladzi di antara orang-orang hadu Yahudi yuharrifuna mereka menyelewengkan atau mengubah al-kalimah perkataan yang diturunkan Allah dalam Taurat mawadi'ihi dari tempat-tempatnya. Wa yaquluna dan mereka berkata kepada Rasul, sami'na kami mendengar perkataanmu, wa asaina dan kami mendurhakai perintah darimu. Baik, di antara yang dirubah atau disembunyikan itu informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika di antaranya ya, kalau ada orang pembesar Yahudi melanggar, itu cuma di hukum jemur atau digundul, misalnya berzina. Loh, kok ada yang namanya berzina digundul apa dijemur? Tapi kalau kepada rakyat biasa, wah langsung diterapkan hukum. Akhirnya ditanya, memang seperti itu
di dalam Taurat hukuman orang berzina? Iya. Nah, itu ternyata didatangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ada itu diumpetin kayak gini, ditutup tangannya kayak gini oleh orang Yahudi. Dirubah-rubah karena menyangkut orang pembesar. Itu udah dari sononya itu. Demikian. Baik, lanjut man. Wasma' dan dengarlah, ghairu musma'in, semoga engkau tidak mendengar atau tuli. Wa ra'ina, dan mereka berkata ra'ina, layyan, sebagai pemutarbalikan bi al-sinatihim, lisan-lisan atau kata-kata mereka untuk memejek Rasul. Wa qa'nan, dan sebagai celaan fid dini, pada agama Islam. Baik. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh orang Yahudi itu dipeleset-pelesetin. Dia apa? Peleset-pelesetin. Pokoknya biasanya kalau kata dalam Islam Assalamualaikum yang artinya keselamatan, itu lanya dibuang. Assalamualaikum artinya celaka untukmu. Pokoknya kata-kata yang dilancarkan oleh orang Yahudi itu adalah untuk menjelekkan, memburukkan umat Islam. Jadi diputar-putar itu. Kalau ada kalimat seperti ini nanti diikuti oleh orang Yahudi, tapi dipelesetin. Assalamu jadi asal itu artinya celaka. Semoga celaka untukmu, kan kayak gitu. Terus diubah. Itu Yahudi kelakuannya. Lanjut man. Walau annahum, dan sekiranya sungguh mereka, qalu, mereka mengatakan sami'na, kami mendengar perkataanmu, wa aqa'na, dan kami menaati perintahmu. Wasma', dan dengarlah, wa unzurna, dan perhatikan kami. Lakana, tentu itu menjadi khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka, wa aqwama, dan lebih tepat atau benar. Walakin, akan tetapi, la'anahumullahu, Allah mengutuk mereka, menjauhkan rahmat, bikufrihim, karena kekafiran mereka. Fala yu'minuna, maka tidak mereka beriman, illa, kecuali qalilan, hanya sedikit. Abdullah bin Salam adalah sahabat-sahabatnya. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Di antara yang beriman dari orang Yahudi itu adalah ahli kitab namanya Abdullah bin Salam. Selain itu berkele semuanya. Mas Toto ayat 40 ayat berapa nih? Ayat 46 benar. Ayat 46 baik. Itu tentang kelakuan ahli kitab. Mereka senantiasa menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tahu tapi tidak melakukan, bahkan menutup-nutupi, diganti. Itu bahasanya sudah bukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Laknat apa man? Kalau kita paling disentil sama Allah paling sakit, paling bisulan, paling kayak leman, kayak itu, terus penyakit kulit, itu apa namanya, kelas-kelas biasa kan. Tapi kalau orang Yahudi itu dilaknat karena sudah tahu kebenaran tapi disembunyikan, bahkan diganti karena tidak menguntungkan. Wah, ini ayatnya kok nyerempet-nyerempet masalah kekinian ini. Silahkan Pak Ustadz Mursalin, komennya ditunggu. Udah berapa episode gak hadir di apa namanya ILC Nurul Ikhlas ini. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat 44 ya. 44. Beberapa ayat yang lain menyatakan bahwa ahli kitab itu kebanyakan menyimpang, dan mereka ciri khas dari agama atau Taurat atau Injil atau yang lain-lain itu adalah mereka adalah mengubah isinya, terus sudah sampaikan. Nah, maka itu untuk orang-orang yang seperti itu, terutama orang liberal, dia senang sekali memojokkan umat Islam itu dengan membaca Al-Baqarah ayat 62.
Surah Al-Baqarah ayat 62. Silahkan. Alladzina amanu walladzina hadu wa nasara wa sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, halaman 10 kalau Al-Qur'an standarnya. Silahkan lanjut. Dia ingin membenarkan agama-agama itu. Di Al-Quran saja katanya dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, yaitu agama-agama lama ya. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka tetap dapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa khaufun alaihim walau yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Ini untuk benarkan Al-Quran saja mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu asal beriman kepada Allah itu dia nggak ada masalah. Jadi beriman itu maksudnya dia percaya pada Allah. Ini dia menyembunyikan syariat-syariat Islam. Nah pada itu dia merubah. Memang pada saat Nabi Isa meninggal atau diangkat, kemudian datang Nabi Muhammad itu jaraknya 400 tahun lebih. Ya. Nah sehingga pada saat Rasulullah ada itu memang masih ada orang-orang berpaham seperti lama Yahudi dan sebagainya. Memang Islam mengatakan bahwa dia itu adalah kalau dia tetap beriman kepada Allah, dia akan terima. Iman itu artinya dia tetap kembali kepada Quran. Di ayat yang lain kan juga dikatakan Ali Imran ya, yang akhir Imran ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirun. Ya. Kalau kita mengikuti orang-orang ahli kitab seperti kayak gini, mereka akan membawa kamu dari kita sudah beriman menjadi kekafiran. Nah, sekarang ini mengerikan dalam prakteknya, yaitu banyak sekali orang-orang pinter, karena memang paham karena sebuah negara atau kayak Indonesia yang lebih berkiblat kepada negeri-negeri misalnya Cina di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam pengelolaan alam dan sebagainya. Nah ini banyak orang-orang pintar sekarang ini karena dia sudah termasuk di dalam kelompok-kelompok itu, kemudian mencari pembenaran-pembenaran. Banyak sekali profesor-profesor baik di bidang hukum, di bidang ini, karena sudah dijanjikan. Misalnya ada satu teman profesor dari UNER, dia bersama umat Islam menjunjung salah satu seorang tokoh, dia senang sekali. Tapi ternyata dia ini kemudian dijanjikan akan menjadi seorang menteri pendidikan, dia langsung berubah. Nah ini banyak sekarang terjadi kalau dia mengikut pada orang-orang yang kebijakan-kebijakan tidak sesuai dengan Al-Quran, itu dalam arti pelaksanaan keimanannya itu sudah bermasalah. Dalam kebatilan, kecurangan. Di surat yang lain dikatakan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu ala itsmi wal udwan wattaqullah. Innallaha shadidul iqab. Ini sudah ancaman. Kalau kamu berkumpul dengan orang-orang baik untuk melakukan suatu kebaikan, maka itu perintah. Tetapi kalau janganlah kamu berkumpul dengan orang-orang yang iro-iro, yang macam-macam gitu ya. Dan untuk melakukan kebatilan dan kebohongan. Maka Allah mengatakan wattaqullah. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik dalam melakukan sebuah perjuangan yang juga enggak jelas apa untuk taat pada Allah atau tidak, maka dia sudah tidak bertakwa. Karena wattaqullah ini berkaitan kembali pada ayatnya yang atas kan. Betul nggak satu? Betul. Itu nanti dimantepin surah At-Taubah. Nah, itu yang nanti saya tutup dengan wattaqullah innallaha shadidul iqab. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Jadi ini kayaknya jangan main-main ya. Kita ini berkelompok dengan orang yang melakukan kecurangan ya.
untuk sesuatu tidak ada cita-cita bertakwa pada Allah, dia maka sudah tidak bertakwa kalau dari ayat ini. Siksa Allah sangat-sangat pedih. Nanti saya titip Pak Ustadz Mursalin menyampaikan surah At-Taubah ayat 119. Silakan dibuka surah At-Taubah 119. Surah 9 ayat 119, halaman Qur'annya 206. Ayat berapa? Ayat 119. Ini ayat yang top buat kampanye. Ya kampanye kebaikan maksudnya. Ya kalau untuk yang lain ya terserah Anda. Itu yang penting saya nyampein umum ya Mas Toto ya. Saya jualan umum, jualan apa? Jualan umum. Surah At-Taubah ayat 119. Ini pernah ditanyakan oleh beliau Pak Haji Mulkan. Bagaimana Pak Ustadz? Banyak orang yang mengerti kebaikan, tahu tentang kebaikan, tiba-tiba pada gilirannya kok melintir, itu gimana? Oh banyak faktor itu Pak, tapi kalau menurut analisa saya dari Al-Quran gampang itu. Yakni surah At-Taubah ayat 119. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Mas Toto artiin dikit itu dibaca per kata. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu gitu loh. Oh, Per kata. ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wa kunu, dan beradalah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang benar atau jujur. Itu aja, sepintar apapun kalau kelompoknya kalangannya nggak beres, katut apa nggak bisa. Itu makanya itu tadi Pak Ustadz Mursalin menyampaikan bahwa harus bersama orang-orang yang benar. Terus terakhir surah Al-Maidah, surah apa? Surah Al-Maidah, silakan dibuka surah Al-Maidah. Man dibaca man. Surah Al-Maidah ayatnya adalah ayat yang ke Masya Allah, ayat 55, 56. Ini pokoknya saya untuk formulanya Pak Ustadz Mursalin ini tempat nitip ayat ini saya. Ini cocok nih. Halaman 117. Halaman berapa? 117. Ayat 55, ayat 56. Aiman, baca man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Artinya stop. Artinya aja nih. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Ayat 56. Dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Bersama dengan orang-orang yang benar jujur, iya. Lebih spesifik lagi yang bagaimana? Yang
yuqimunas sholata, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah partainya Allah yang menang. Hizbullah itu artinya kalau sekarang partainya Allah. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian Pak Ustaz Rusani. Ini demikian. Terima kasih. Cukup? Ada tambahan, silakan. Ya, memang kita harus paham sekali tentang itu. Dari ayat ini kan di munafikin juga begitu kan. Walillahi izzatu wali rasulihi wali mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi kemuliaan itu kepada Allah, pada Rasul, dan orang-orang mukmin yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Nah, jadi kalau kita mengikuti kehendak atau orang-orang yang campur-campur yang jelas tidak menegaskan kembali kepada Tuhan, itu kita sebenarnya secara fakta itu sudah menyimpang dari seorang muslim. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama orang-orang yang sedikit yuqimunas sholata wa yutuna zakata wa hum raqiun. Pada gilirannya Pak Hamzah, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguh golongan Allah mereka yang menang. Mudah-mudahan pemimpin kita pada saat yang akan datang diberikan pemimpin yang amanah, yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Allahumma mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.